Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah atau alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi min syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman Baiklah, sebelum Ustaz ngajar, pelajari, kita akan mengabsen terlebih dahulu. Dengarkan, ketika ada bilang hadir, ketika tidak ada berarti tidak hadir, ya. Baiklah. Indah Prihartini, Fajar, hadir. Afi, Hadir. Wali, Hadir. Ija, Hadir. Gani, Hadir. Putri, Hadir. Siva, Hadir. Nelly, Hadir. hadir. Jadi semuanya hadir. Hadir. Alhamdulillah, berarti yang tidak ada hari ini cuma Ahi Ija. Baiklah, sebelum Ustadz menjelaskan tentang sholat, Ustadz pengen mengetahui dulu dari kalian apa itu sholat. Salat. Doa. Sholat itu adalah suatu doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Terus apa lagi? Apalagi? Nah, sholat itu adalah cara ritualnya orang Islam. Cara ritual apa? Cara ritual ibadah atau sholatnya orang Islam yang memang gerakan-gerakannya sudah ditentukan dari takbir hingga salam. Nah, jadi pada hari ini kita akan praktek sholat 5 waktu. Sebelum kita praktek, Ustadz mau nanya, sholat zuhur ada berapa rakaat? 4. Sholat isya? 4. Sholat asar? 4. Sholat maghrib? 3. Sholat subuh? 2. Lalu 2. berapa jumlah waktu sholat? 17. Ada 17 rakaat. Ya. Nah, waktunya itu ada 5 waktu. Apa aja? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalian harus memahami itu semua. Wah. Karena apa? Karena bagi umat Islam, sholat itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Karena apa? Karena sholat ini adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah. Ya, baiklah, Ustadz akan panggil satu orang yang akan mempraktekkan sholat, gerakan sholat. Yo. Ahi Gani sini. Nah, ngadep sini. Ketika kita mengangkat takbir, Allahu Akbar. Nah, ketika dua tangan ini mengangkat takbir, hati itu niat. Niat seperti apa? Niat saya sholat subuh, misalkan contoh 2 rakaat menghadap ke kiblat karena fardu Allah Ta'ala. Ya. Nah, sujud ruku Allahu Akbar. Nah,
ketika posisi ruku, kondisi punggung itu tidak menurun ke bawah, tidak terlalu naik ke atas, melainkan harus pas sejajar. Nah, kepala agak ditundukkan melihat tempat sujud kita. Ketika kita menaruh air di atas punggung, air itu tidak berat ke kiri ataupun tidak berat ke kanan, melainkan pas di tengah-tengah. Ya, beda halnya ketika ruku wanita dengan ruku laki-laki. Ketika ruku wanita itu tangan agak dijepitkan, dirapatkan. Beda halnya dengan laki-laki, direnggangkan seperti itu. Bisa dipahamin sampai sini? Bisa. Nah, jadi ketika angkat ini ruku Allah. Nah, ketika kita mengangkat Allahu Akbar, menaruh tangan ke bawah kembali, usahakan tidak boleh ada gerakan yang lain. Usahakan tidak ada gerakan tambahan. Contohnya, Sami Allahu liman hamidah, cukup diam, tidak diayun, karena ini termasuk pertambahan gerakan. Tidak boleh. Ya, maka dari itu ketika kita mengangkat dua tangan itu harus langsung didiamkan. Bagaimana caranya? Ketika kalian Sami Allahu liman hamidah, mau seperti ini boleh, yang penting tidak ada gerakan tambahan. Sami Allahu liman hamidah tidak boleh, yang penting tidak ada gerakan tambahan seperti itu. Bisa dipahamin? Nah, sekarang sujud. Allahu Akbar. Ketika sujud, usahakan kedua kaki yang di belakang ini agak dilebarkan dan jari-jari dilengkungkan. Jari-jari dilengkungkan, ya. Kenapa harus dilengkungkan? Ini bentuk kita menyembah Allah. Ini bentuk semua yang ada di dalam tubuh kita dan anggota tubuh kita ini bersujud kepada Allah. Nah, jadi tangan agak dibuka. Nah, seperti ini. Ya, posisi sujud itu apa saja yang harus menempel ke tempat sujud kita? Jidat. Ada berapa? Empat. Lima. Dua telapak tangan, dua telapak kaki, terus Dua. berarti ada Ini sama sikut. sama sikut, Dengkul. dengkul dua, telapak kaki dua, telapak tangan dua, terus jidat, hidung. berarti ada. Berarti itu adalah tata cara kita bersujud. Nggak mungkin kita bersujud tanpa menempelkan lutut ataupun siku kalau kata orang Sunda ya. Nah, nggak mungkin. Coba kamu praktekkan ruku tanpa pakai siku, gimana? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Karena apa? Karena itu sudah syaratnya sujud. Nah, sehabis itu kalian usahakan duduk. Sehabis sujud duduk, ya. Kita lihat posisi duduk seperti ini. Ketika duduk seperti ini, posisi kaki, awas jangan salah. Terkadang posisi kaki ada yang saling, kaki kiri, kaki kanan menimpa dan diduduki oleh itu tidak boleh, ya. Malahan kita dianjurkan untuk melipat kaki kita satu, seperti ini kondisinya, ya. Coba kamu ngadep ke sini, kaki kamu ngadep ke belakang. Nah, seperti ini, ya. Nah, dan bacaannya pun seperti apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni
wahdini wa'afini wa'afu ani. Sujud lagi, ketika kita sujud kita membaca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berarti ketika kita bersujud kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Beda halnya dengan bacaan ketika ruku. Ketika kita ruku membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, di setiap gerakan itu mempunyai bacaannya masing-masing. Ya. Bagaimana kalau misalkan gerakan sholat subuh? Gerakan sholat subuh ini dia mempunyai yang namanya doaku, yang bagaimana bunyinya? Ayo bareng 1, 2, 3. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fiman afait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait wa innahu la yadhillu man alait wa la ya'izzu man alait. Tabarak rabbana wa ta'ala walakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Itu adalah bacaan doa kunut. Pas kapan dilakukannya? Sesudah ruku. Sesudah ruku. Kamu ngadep sono lagi. Nah, ya. Kita sekarang membahas tentang tahiyat akhir. Ya. Tahiyat akhir ketika kalian mengucapkan beres sujud dulu, kamu sujud. Oke, udah. Duduk. Nah, kondisikan tangan itu sudah terlipat. Nah, ini buat apa? Demi menghindari gerakan-gerakan lain. Karena apa? Karena disunahkan seperti ini. Ya, ketika ashadu alla ilaha illallah. Nah, jadi naik si telunjuk itu. Ya, dan pandangan itu ke telunjuk. Ngelihat. Ya. Nah, seperti itu. Paham sampai sini? Sok, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau sholat subuh jam 6:30 nggak apa-apa. Sholat subuh jam 6:30 7. Jadi itu doa kunutnya dipanggang. Pada formalitas atau pada waktunya itu lebih baik sholat subuh dikerjakan. Karena subuh ini kan dia sholat dikerjakan sholatnya itu pada jam 5. Jam 5? Jam 4:30. Jam 5 apa jam 4:30? Jam 4:30 masih petang, masih gelap gitu kan. Orang itu masih ngantuk. Ya kan? Masa iya kita sholat subuhnya jam 7? Mungkin itu mah bukan sholat subuh, sholat duha. Alangkah indahnya kita ketika sholat tepat waktu. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, udah. Sekarang berdiri kamu, duduk silahkan ke tempat. Ya, Aji, sini Ahi Aji. Nah, jadi beda halnya tata cara sholat kita dengan wanita. Ya, ini perbedaannya dari gerakan ketika kita sholat mengangkat dua tangan. Kalau laki-laki Allah, dia agak dibuka. Ya. Tapi beda halnya dengan perempuan, dia dijepit Allah. Nah, posisi siku itu menjepit. Ya.
Allah agar apa? Hah? Agar selalu terjaga kemaluan kalian, ya. Paham? Aurat kalian agar selalu terjaga. Nah, beda halnya dengan posisi ruku. Silahkan ruku. Allahu Akbar. Nah, posisi kita ruku laki-laki seperti ini. Beda halnya dengan perempuan. Dia seperti ini. Dia menjepitkan kedua tangan itu kepada apa? Laban. Ya. Kepada anggota tubuh yang rawan dari kalian demi menjaga semuanya ya. Begitupun sujud. Sujud Allah, sujud Allah. Nah, semuanya harus serba dijepit. Jangan lupa. Ya, karena apa? Karena ini adalah sudah ketentuan apa? Wanita ketika melaksanakan sholat. Ya, yaudah. Dan silahkan ke. Ya, jadi kesimpulannya ketika kita sholat itu harus ada tata caranya, harus mengetahui caranya dan bagaimana tata cara wanita sholat dan bagaimana tata cara laki-laki sholat. Nah, di antara wanita dan laki-laki itu ada yang berbeda, ya. Sok, ada yang mau bertanya sampai sini? Sudah tidak ada? Tidak ada. Baiklah, mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaat dan faedahnya buat kita. Amin. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini menjadi amal kita di waktu nanti. Amin. Dan semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya Rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz, kurang dan lebihnya Ustadz minta maaf. Kalau ada perkataan Ustadz yang salah itu datangnya dari Ustadz pribadi. Dan ketika ada perkataan yang benar itu datangnya dari Allah. Sekali lagi, di sini Ustadz bukan menggurui kalian, tapi di sini kita belajar bareng-bareng. Fahimtum? Wal akhir, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.